Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Satria, Erin, Adel, Ardi, Dias, dan juga Anwar akan mempresentasikan materi tentang penyesuaian dalam pernikahan. Di setiap slide video PPT ini telah kami lampirkan audio penjelasannya. Jadi silakan audionya didengarkan sambil menyimak PPT yang kami sajikan. Terima kasih. Untuk nama lengkap beserta NIM, teman-teman dapat melihat ini. Di penyesuaian dalam pernikahan ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian penyesuaian perkawinan. Kedua, aspek-aspek penyesuaian perkawinan. Ketiga, faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Keempat, usia perkawinan dalam menyesuaikan perkawinan. Kelima, penyesuaian perkawinan individu menikah kembali. Dan yang terakhir, kriteria keberhasilan penyesuaian pernikahan. Pengertian penyesuaian perkawinan. Harlock mendefinisikan penyesuaian pernikahan sebagai proses adaptasi antara suami dan istri, di mana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Menurut Laswell dan Laswell, mengatakan bahwa penyesuaian pernikahan adalah dua individu yang belajar untuk mengakomodasi kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing. Ini berarti mencapai suatu derajat kebahagiaan dalam hubungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian pernikahan adalah suatu proses di mana dua orang yang memasuki tahap pernikahan dan mulai membiasakan diri dengan situasi baru sebagai suami dan istri yang saling menyesuaikan dengan kepribadian, lingkungan, kehidupan keluarga, dan saling mengakomodasikan kebutuhan, keinginan dan harapan, serta saling menyesuaikan diri di beberapa aspek pernikahan untuk mencapai kepuasan maksimum dalam pernikahan. Oke, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang aspek-aspek penyesuaian dalam perkawinan atau pernikahan, yang mana akan saya sampaikan dari dua sudut pandang tokoh. Yang pertama adalah Harlock. Harlock membawakan 4 penyesuaian dalam perkawinan. Yang pertama adalah penyesuaian dengan pasangan. Penyesuaian dengan pasangan itu berkaitan dengan pemberian dan penerimaan afeksi serta komunikasi antar pasangan. Tentu hal ini menjadi penting karena kenapa? Ini menjadi landasan tentang harmoninya sebuah keluarga. Selanjutnya adalah aspek penyesuaian seksual. Penyesuaian seksual ini sangat penting diketahui dan dimanage dengan baik oleh pasangan suami dan istri. Karena kenapa? Tidak jarang terkait dunia seksualitas ini yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri karena belum pahamnya dan kurangnya pengetahuan antara kedua belah pihak tentang seksualitas itu sendiri, yang menyebabkan kurang stabilah emosional dari kedua pasangan. Ketiga yaitu aspek penyelesaian keuangan. Aspek penyelesaian keuangan tentunya ini berkaitan dengan stabilitas ekonomi dari sebuah keluarga. Oleh karena itu perlu ada penyesuaian keuangan yang mana pemahaman antara peran-peran antara suami dan istri tentang keuangan. Suami berperan untuk memenuhi kebutuhan sang istri dan istri berperan untuk memahami tentang bagaimana suami bisa segala cara yang bisa memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan sang istri. Selanjutnya adalah penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan. Pernikahan bukan hanya tentang dua individu saja, tapi ini berkaitan dengan individu-individu yang lain dalam artian keluarga besar dari perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu perlu ada penyesuaian kultur, sosial, dan budaya dari kedua belah pihak kepada masing-masing keluarga daripada laki-laki atau perempuan tersebut. Oleh karena itu aspek ini menjadi penting untuk akhirnya dapat meredam konflik, meredam kesalahpahaman, dan pada akhirnya menimbulkan atau menyebabkan keharmonisan dapat terjadi di keluarga tersebut. Oke, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang tokoh yang kedua, yaitu adalah Spanier, yang mana Spanier juga membawakan 4 aspek-aspek penyesuaian dalam perkawinan. Yang pertama adalah kesepakatan dalam perkawinan. Kesepakatan dalam perkawinan menurut Spanier adalah menyangkut tingkat persetujuan antara pasangan suami dan istri tentang hal-hal yang penting dalam perkawinan seperti keuangan, rekreasi, keagamaan. Lalu selanjutnya adalah kedekatan hubungan, yaitu kebersamaan atau kedekatan yang mana menunjukkan seberapa banyak pasangan melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama dan menikmati kebersamaan yang ada. Aspek ini ditunjukkan dengan solidaritas pasangan
pasangan suami istri. Oleh karena itu ini menjadi penyesuaian yang penting bagi suami dan istri. Lalu selanjutnya ada kepuasan hubungan dalam perkawinan atau deidic stratification, yang mana menyangkut tingkat kepuasan antara pasangan suami istri atau derajat kepuasan dalam hubungan perkawinan. Yang tentu ini sangat berkaitan dengan aspek yang terakhir, yaitu adalah ekspresi afeksi atau affectional expression, yaitu kesepahaman dalam menyatakan perasaan yang ditunjukkan dengan persetujuan pasangan suami istri dalam mengungkapkan perasaan cinta dan hubungan seksual. Oleh karena itu, maka penyesuaian dari pernikahan atau perkawinan dirasa sangat perlu dipahami kedua belah pihak agar pada akhirnya dapat bisa mengelola konflik-konflik yang hadir di dalam keluarga. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan menurut Harlock. Yang pertama, saat menjadi orang tua. Jangka waktu sejak perkawinan hingga pasangan memiliki anak akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan bila anak pertama lahir sebelum pasangan dapat menyesuaikan diri satu sama lain atau keadaan keuangan yang tidak stabil. Penyesuaian perkawinan biasanya akan lebih sulit untuk dilakukan. Yang kedua, keadaan keluarga yang stabil. Keadaan ekonomi pasangan akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Pasangan yang mempunyai status ekonomi yang baik atau yang diinginkan akan dapat melakukan penyesuaian perkawinan lebih mudah dibandingkan pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi keuangan. Yang ketiga, harapan yang tidak realistis akan perkawinan. Harapan yang tidak realistis akan kehidupan perkawinan akan mempersulit penyesuaian perkawinan. Terkadang, pasangan tidak menyadari permasalahan dan tanggung jawab yang dapat timbul dalam sebuah perkawinan. Harapan atau bayangan bahwa perkawinan akan selalu romantis dan tidak pernah mendapatkan masalah sering membawa kekecewaan dan mempersulit penyesuaian perkawinan. Yang keempat, jumlah anak. Kesepakatan pasangan akan jumlah anak yang akan dimiliki akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Apabila pasangan sepakat akan jumlah anak yang akan dimiliki dan berhasil mencapai jumlah tersebut, penyesuaian perkawinan pasangan tersebut akan lebih mudah. Yang kelima, urutan kelahiran dalam keluarga. Semakin mirip peran dalam perkawinan dengan peran yang pernah dipelajari dalam keluarga, semakin mudah penyesuaian perkawinannya. Urutan kelahiran dalam keluarga mempunyai peran yang penting, karena peran yang dipelajari sesuai urutan tersebut akan membawa pada kehidupan perkawinan. Penyesuaian perkawinan akan lebih mudah apabila suami adalah anak sulung dengan adik perempuan, sedangkan istri adalah adik dari kakak laki-laki. Yang keenam, hubungan dengan keluarga pasangan. Hubungan dengan keluarga pasangan atau pihak mertua dan ipar akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Semakin baik hubungan tersebut, maka semakin mudah pula penyesuaian perkawinannya. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian terhadap pasangan menurut Satrok. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan penyesuaian. Yang pertama adalah konsep pasangan yang ideal. Konsep pasangan yang ideal ini yang dimaksudkan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga harus memiliki konsep yang sama. Misalkan istri menganggap konsep keluarga yang ideal itu ketika adanya saling mendukung antara suami dan istri. Oleh karena itu, seorang laki-laki juga harus memiliki konsep yang sama, seperti itu teman-teman. Kemudian, untuk yang kedua terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan itu, baik pasangan, pria maupun wanita harus memenuhi kebutuhan yang berasal dari pengalaman awal, yaitu pengenalan, terus pertimbangan prestasi, terus ada status sosial agar bahagia, terus adanya pasangan harus saling membantu satu sama lain. Nah, untuk aspek-aspek tersebut harus bisa saling mendukung, saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ketika sebuah pasangan itu tidak bisa saling memenuhi satu sama lain, nah itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penyesuaian pernikahan. Yang ketiga itu ada kesamaan latar belakang teman-teman. Jadi suami istri
dengan latar belakang yang sama otomatis akan mempermudah jalannya dalam penyesuaian pernikahan, karena seorang wanita udah mengetahui dulu, udah mengerti latar belakangnya yang pria, kemudian pria pun juga sebaliknya. Jadi ketika memiliki latar belakang yang sama, nah itu akan mempercepat dalam penyesuaian pernikahan. Kemudian poin yang keempat adalah minat dan kepentingan bersama. Di dalam sebuah hubungan itu harus satu visi satu misi kayak gitu. Nah, minat dan kepentingannya itu sama teman-teman. Kemudian yang poin kelima ada kesamaan nilai dan konsep peran. Kesamaan nilai dan konsep peran ini yang dimaksud pasangan yang mempunyai nilai yang serupa dan harapan terhadap peran serta mampu memainkan perannya sebagai pasangan dan mampu menyesuaikan diri dengan baik. Jadi misalkan adanya pembagian peran yang baik antara suami dan istri. Peran istri A, B, C, peran suami juga D, E, F, G, atau bisa juga pembagian perannya itu saling berkaitan dan bahu-membahu, seperti itu teman-teman. Nah, dengan adanya kolaborasi yang baik antara suami dan istri itu juga akan mempercepat penyesuaian di dalam pernikahan. Kemudian ada perubahan dalam pola hidup. Nah, di dalam perubahan pola hidup itu yang dimaksud, misalkan ketika belum menikah, mungkin baik pria maupun wanita itu suka kumpul-kumpul sama teman-temannya, terus ada yang juga yang gila kerja, terus ada yang main tanpa ingat waktu. Nah, ketika udah menikah teman-teman, maka kita harus lebih menyesuaikan teman-teman. Seperti misalkan kita sebagai wanita harus mengerti, oh aku wanita, maka tugasku sebagai istri harus seperti tahu waktu, kapan harus bekerja, kapan harus mengurus suami, kapan harus mengurus anak, terus juga membatasi terkait dengan acara kumpul-kumpul yang kurang bermanfaat, kayak gitu teman-teman. Itu juga berlaku untuk laki-laki. Ketika laki-laki sudah menjalin rumah tangga, maka dia juga nggak bisa seenaknya untuk misalkan kumpul-kumpul dengan komunitas tanpa ingat waktu, tanpa ingat keluarga di rumah, seperti itu. Jadi setelah menikah itu mestinya ada perubahan di dalam pola hidup. Selanjutnya akan dibahas usia perkawinan dalam melakukan penyesuaian perkawinan. Di sini, menurut Duval dan Miller, masa awal perkawinan ialah masa 2,5 tahun pertama perkawinan saat pasangan belum memiliki anak. Masa ini merupakan masa transisi antara kehidupan lajang dengan kehidupan pernikahan. Masa ini penuh dengan proses penyesuaian diri dengan berbagai area kehidupan antara dua individu yang memiliki kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Dalam masa ini terdapat beberapa perubahan yang berbeda dengan kehidupan lajang. Kemudian menurut Harlock mengatakan bahwa tahun pertama dan kedua perkawinan, pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian perkawinan satu sama lain, di mana pasangan diharapkan melakukan penyesuaian dengan baik sehingga terhindar dari ketidakbahagiaan di dalam perkawinan. Menurut Harlock, dalam pernikahan kembali terdapat dua masalah penyesuaian yang umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian dengan pasangan baru.
yaitu kesempatan untuk melakukan penyesuaian seperti yang dilakukan pada pernikahan pertama adalah kecil kemungkinannya. Akibatnya, laki-laki maupun perempuan harus mengorbankan penyesuaian yang pernah dilakukan dan membentuk penyesuaian yang baru, terutama masalah penyesuaian seksual dan peran yang harus dilakukan oleh pasangannya. Yang kedua, penyesuaian dengan peran yang biasa dilakukan oleh mertua tiri. Keberhasilan anak dalam menyesuaikan diri dengan orang tua tiri sangat dipengaruhi oleh tingkat usia anak pada saat perkawinan kembali dilangsungkan. Anak yang lebih dewasa sudah mempunyai pola hidup tertentu sehingga cenderung untuk menolak terhadap setiap unsur yang akan mengubah pola hidup yang sudah dibentuknya. Sebaliknya, anak-anak yang lebih muda dapat menyetujui kehadiran orang tua tiri, sehingga hal ini dapat memperkuat proses penyesuaian perkawinan kembali. Kriteria keberhasilan penyesuaian pernikahan menurut Harlock. Keberhasilan pernikahan itu terjamin pada besar kecilnya hubungan interpersonal dan pola perilaku. Namun sampai sejauh tertentu kriteria ini masih bervariasi bagi orang yang berbeda dan bagi pernikahan pada usia yang berbeda. Kriteria yang pertama adalah kebahagiaan suami istri. Suami dan istri yang bahagia yang memperoleh kebahagiaan bersama akan membuahkan kepuasan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama. Yang kedua adalah hubungan yang baik antara anak dan orang tua, di mana hubungan yang baik antara anak dan orang tuanya itu mencerminkan keberhasilan pernikahan terhadap masalah tersebut. Yang ketiga adalah penyesuaian yang baik dari anak-anak. Apabila anak itu dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dengan teman-temannya, maka ia akan sangat disenangi oleh teman sebayanya, dan ia akan berhasil dalam belajar, juga merasa bahagia di sekolahan. Yang keempat adalah kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di antara anggota keluarga yang tidak dapat dielakkan itu biasanya berakhir dengan salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu adanya ketegangan tanpa pemecahan ataupun salah satu mengalah untuk perdamaian. Yang kelima adalah kebersamaan. Jika penyesuaian pernikahan itu dapat berhasil, maka keluarga akan dapat menikmati waktu yang digunakan untuk berkumpul bersama-sama. Yang keenam adalah penyesuaian yang baik dalam keuangan. Di dalam keluarga, pada umumnya salah satu sumber perselisihan adalah sekitar masalah keuangan. Dan bagaimanapun besarnya pendapatan, keluarga itu perlu mempelajari cara membelanjakan pendapatannya agar tidak timbul suatu masalah di dalam keluarganya. Yang ketujuh adalah penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan. Apabila suami istri itu mempunyai hubungan yang baik dengan pihak keluarga pasangan, khususnya mertua, para ipar, maka akan kecil kemungkinannya untuk terjadi percecokan dan ketegangan dalam hubungan mereka. Berikut sumber pustaka yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Demikian materi yang kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih.